Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya kasihi. Marilah kita dengarkan renungan harian pada hari ini. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 hingga 23 yang menyatakan demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita renungkan bacaan pada hari ini. Kelahiran Maria merupakan momen yang sangat penting, karena momen tersebut mengawali karya keselamatan Allah bagi manusia. Allah juga sudah menetapkan kelahiran kita untuk memenuhi panggilannya. Semua yang diperlukan untuk penggenapannya juga sudah Ia siapkan dan sediakan. Namun, semua itu hanya dapat terwujud dan tergenapi jika ada ketaatan dari diri kita. Ketaatan tersebut dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam kondisi pandemi ini, kita wajib melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Bahkan, kita juga diharuskan melakukan ulangan dan ujian secara daring. Namun, banyak sekali tantangan dan godaan yang kita alami, mulai dari rasa malas hingga keinginan untuk menyontek. Dari sini, ketaatan kita kepada Tuhan diuji. Meskipun tidak ada guru yang dapat mengawasi kita secara penuh selama ulangan, namun kita harus bisa selalu bersikap jujur. Kita tidak seharusnya mengorbankan kesetiaan kita dengan menyontek. Sebaliknya, kita harus lebih giat dalam belajar dan berdoa untuk mempersiapkan ulangan. Meskipun tidak mudah, namun kita harus berusaha agar lebih taat dengan kehendak-Nya. Semua itu tidak akan sia-sia, karena kita akan mendapatkan perasaan tenang tanpa merasa takut dan bersalah. Maka dari itu, respon dan ketaatan kita sangat menentukan bagi penggenapan firman-Nya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, masuklah dan temukan Tuhan di sana. Ia sedang menunggu untuk memberkati kita dengan kekayaan akan rahmat-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, berkatilah kami agar menjadi anak yang taat dan setia atas segala kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan pada hari ini untuk merespon firman-Mu melalui kegiatan belajar mengajar. Jagalah pikiran dan hati kami agar tetap fokus dalam belajar
Jauhkanlah kami dari segala godaan yang ada. Berkati juga Bapa dan Ibu guru dalam menerangkan materi dan mendidik kami. Lindungi kegiatan kami pada hari ini agar berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ya Bapa, inilah doa yang kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan jalani hari ini dengan penuh semangat dan kejujuran.